wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara hari ini dalam rangka pemaparan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para umatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 22 Petang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Tendik, staf karyawan SDN Cengkareng Timur 22 Petang. Marilah kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan para hadirin untuk berdiri. Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pemaparan tentang aksi nyata budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Capaian pembelajarannya adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 8 yang akan saya bahas pada budaya positif ini, yaitu yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua perubahan paradigma belajar, yang ketiga disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang ketujuh restitusi 5 posisi kontrol, yang kedelapan restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia
dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak-anak, ketika kita mendidik, menuntun peserta didik kita, diharapkan kita sudah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Karena pada dasarnya zaman mereka ini, ya, mereka itu generasi Z, ya, kita yang sudah melek teknologi, bahkan ketika bayi masih kecil saja sudah mengenal teknologi HP. Untuk itu kita sebagai guru bisa mengimbangi dan bisa menuntunnya, bisa menuntun bagaimana anak-anak bisa memilih konten-konten yang memang baik untuk mereka atau yang tidak baik untuk mereka. Yang selanjutnya adalah perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu, coba saya minta nih teman-teman, mungkin Bu Puji sama Bu Eni, ini kegiatan kepal tangan, ya, kepal tangan. Ada Bu Eni sama Bu Puji, masing-masing mengepalkan tangannya masing-masing. Satu aja. Nah, di sini anggap di dalam tangan Bu Eni dan Bu Puji ini ada secari kertas atau benda atau yang sangat Bu Puji dan Bu Eni sayangi, dan ini tidak akan Bu Eni dan Bu Puji berikan kepada orang lain, ya. Satu sama lain. Iya. Nah, satu sama lain antara Bu Puji sama Bu Eni ini membujuk. Bu Eni membujuk Bu Puji agar membuka genggaman itu, sedangkan Bu Puji juga membujuk Bu Eni untuk membuka genggaman tangannya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Jangan dulu. Bagaimana Bu Puji? Kalau kemungkinan bisa saya kasih, tapi kalau apa enggak. Jadi anggap saja di dalam genggaman Bu Puji ini sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira ketika Bu Eni meminta membujuk Bu Puji untuk membuka, kira-kira bagaimana Bu Puji? Ya, buka Bu Puji, buka, tidak aku berikan. Aku kulit, tapi dibuka ya? Oh, nggak boleh dibuka ya? Nggak boleh dibuka. Jadi sebenarnya gini, yang mengontrol itu jadi siapa? Yang mengendalikan itu Bu Puji? Bu Eni atau Bu Puji sendiri mengendalikan genggaman Bu Puji gitu? Mau membuka atau tidak itu siapa yang mengendalikan? Bu Puji sendiri. Oh ya, berarti Bu Puji sendiri ya. Artinya kontrol itu ada pada diri kita sendiri ya Bu Puji ya, benar ya. Jadi begitu juga dengan paradigma perubahan ya. Jadi yang mengontrol, yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Baik, selanjutnya perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini teori kontrol yang pernah kita pahami, tetapi akan kita ketahui selanjutnya. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya, tetapi pada teori pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya lebih memberikan kebebasan kepada orang lain, tidak memaksa untuk teori kontrol pilihan. Lalu pada stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu pada teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Yang terpenting adalah setiap orang dapat memahami apa itu benar atau salah, dan jika salah dapat diperbaiki untuk kedepannya. Lalu yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus kontrol. Tetapi pada teori kontrol pilihan hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol pilihan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, sesungguhnya yang dapat mengontrol diri itu ya kita sendiri, ya.
Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Lalu pada teori kontrol pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada paksaan pada teori kontrol, ya. Jadi sama-sama berkolaborasi, menciptakan, mencari solusi bersama. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Tetapi pada teori kontrol pilihan, model berpikir menang dan menang. Jadi sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama. Dan Plato, disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Lalu, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk dapat mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini disiplin yang selama ini pernah kita jalani. Artinya kepatuhan itu terkadang hanya memaksa kepada murid-murid kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Pada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dalam diri seseorang itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, melakukan nilai-nilai kebajikan itu atas kemauan dirinya sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, Jenny Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah motivasinya eksternal dari luar. Ya, jadi seseorang itu melakukan agar tidak dihukum. Maka yang dilakukan itu motivasinya dari luar, eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun merupakan motivasi eksternal dari luar yang dia lakukan karena ada suatu penghargaan atau mengharapkan imbalan. Lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin yang ketiga ini kita kenal adalah motivasi internal dari dalam diri, ya, atau bisa disebut motivasi intrinsik. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini sebenarnya untuk restitusi ini merupakan pilihan. Ketika ada seorang murid melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas, maka ketika kita menjalankan restitusi ini, murid bersama guru mencari solusi bersama. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan.
Yang kedua adalah restitusi dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kenapa disebut tawaran? Karena seorang yang berbuat salah diberikan pilihan bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi secara keyakinannya, secara sadar, bukan secara paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan menghukum ya artinya ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika kembali kepada kelompoknya, dia diharapkan sudah menjadi lebih baik. Memang pada kegiatan restitusi ini tidak instan, butuh proses. Selanjutnya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Yang selanjutnya, hukuman anak membenci kedisiplinan, pada konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman sifatnya paksaan, untuk konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman, konsep diri yang buruk, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman, anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Untuk keyakinan, ya, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau untuk keyakinan kelas ini dibuat bersama antara murid dan guru dan melalui kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah tentang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi untuk kata-kata negatif seperti tidak itu dihilangkan, diganti menjadi kata-kata positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk keyakinan kelas ini dilakukan bersama-sama antara murid dan guru. Guru memfasilitasi, murid boleh berpendapat, membuat keyakinan kelas apa saja yang akan kita sepakati untuk dilakukan di kelas tersebut. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ada evaluasi dari keyakinan yang sudah dijalankan, apakah perlu perbaikan atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu, pada awal pembelajaran saya sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas pada kelas 4A dan kelas 4B waktu itu, di mana di sini peserta didik satu persatu saya minta untuk membuat keyakinan kelas apa saja yang dapat kita terapkan di kelas. Salah satu contohnya
ada menjaga kebersihan kelas. Artinya itu sudah disepakati oleh anak-anak sendiri bahwa mereka sepakat kelas yang bersih akan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk mereka belajar. Boleh lanjut Bu Tiwi. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita tahu bahwa seseorang yang penuh kasih sayang, baik di dalam keluarganya, di kelasnya, mungkin banyak teman-teman yang sayang dengan mereka, dan rasa diterima akan merasa lebih percaya diri. Selanjutnya adalah rasa kebebasan, kebutuhan kebebasan, bebas mengekspresikan, bebas berinovatif. Selanjutnya adalah tentang kesenangan, bagaimana dia mengungkapkan perasaannya, ya, hobi-hobinya. Selanjutnya adalah tentang penguasaan. Yang selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol yang pernah kita jalankan. Yang pertama adalah penghukum. Ya, kita tahu bahwa terkadang ketika ada anak atau murid yang berbuat salah, lantas kita menghukum mereka dengan terkadang hukumannya yang dulu-dulu ya, hukumannya tidak sesuai dengan kesalahan yang pernah mereka buat. Contoh misalnya, mereka tidak mengerjakan tugas, ya lari 5 kali putar lapangan, ya itu pernah terjadi dahulu. Selanjutnya adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ya, dimana di sini seorang guru menjelaskan kepada murid biar murid itu merasa bersalah karena sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Yang selanjutnya adalah posisi teman, bagaimana seorang guru menjadi teman ketika di kelas, atau menjadi teman ketika saat pembelajaran, di mana anak-anak ini merasa nyaman karena tidak ada rasa takut ketika bersama guru. Lalu selanjutnya adalah posisi pemantau, ya. Pemantau hanya melihat apa yang dilakukan peserta didik. Yang selanjutnya adalah manajer. Untuk manajer sendiri ini lebih ke membimbing, lebih ke memberikan keleluasan kepada peserta didik kita, pemilihan apa-apa yang akan mereka lakukan ketika mereka berbuat kesalahan, mencari solusi bersama tetapi melalui pilihan dari murid tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ini restitusi segitiga, restitusi ini adalah suatu penyelesaian masalah ketika kita menghadapi masalah di kelas yang terjadi di murid-murid kita, yaitu ada tiga yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ketika seseorang itu membuat kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya dengan cara contohnya adalah kata-katanya, nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi paling tidak kita menstabilkan identitas murid kita terlebih dahulu. Lalu yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah kepada murid. Salah satu contohnya dengan berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Jadi ketika ada anak murid yang berbuat salah, kita bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Gitu. Atau dengan kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini lebih ke arah mau mencari solusi. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin Salsa sering terlambat datang ke sekolah. Kebetulan ini Salsa kelas 4A.
Sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Bu Faiza memanggil Salsa untuk penyelesaian masalah. Memang ini Salsa ini dari kelas 3 ada beberapa kali tidak hadir ke sekolah dengan tanpa alasan dan suka terlambat, dan pada jam pelajaran saya pun pada saat saya menyelesaikan masalah ini kebetulan memang Salsa terlambat. Jadi saya langsung membuat penyelesaiannya. Boleh diputar videonya Bu Tiwi? Baik, pada video ini jadi saya dan Salsa itu mencari solusi bagaimana agar Salsa ini tidak terlambat lagi ke sekolah. Alasan di sini adalah Salsa ya karena malamnya suka bermain HP, bergadang, sehingga ketika pagi hari ngantuk dan bablas ya. Pada saat mau jam masuk sekolah ternyata bangunnya telat dan akhirnya terlambat. Keyakinan kelas yang dilanggar pada Salsa ini adalah tentang kedisiplinan. Kita tahu bahwa sekolah dan kelas punya peraturan bahwa murid-murid harus datang tepat waktu, tidak terlambat. Nah, sedangkan Salsa ini sudah melanggar kedisiplinan karena datang terlambat. Solusinya adalah Salsa akan berusaha untuk mengurangi jam bermainnya di malam hari, dan akan tidur lebih awal, tidak bergadang lagi. Ya, saya berharap sih si Salsa agar bisa lebih rajin lagi sekolahnya dan tidak terlambat lagi. Memang ini tidak bisa instan, butuh proses. Yang terpenting saya dan Salsa sudah mencari solusi bersama, dan saya sebagai guru akan terus mengingatkan Salsa. Selanjutnya Bu Tiwi. Nah, ini untuk testimoni siswa dari Salsa setelah mencari solusi. Ini gak masuk-masuk. Terima kasih. Lanjut. Udah 5 kali. Terima kasih teman-teman. Itu penjelasan dari saya tentang budaya positif di sekolah. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Bu Faiza diberi kesempatan saya untuk
memberikan beberapa pesan dalam budaya positif ini. Apa yang dilakukan oleh Bu Faiza sudah benar, ya, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi jika bagaimana setelah anak itu kita sudah selesaikan dengan sedemikian rupa, lalu kita sudah maksimal, sudah menghubungi orang tuanya, dan anak itu juga belum berubah, menurut Bu Faiza, apa langkah yang harus kita lakukan selanjutnya? Terima kasih. Baik, Bu Rahmi. Kalau menurut saya, kita sebagai seorang guru, tugasnya hanya menuntun, ya, menuntun, membimbing, dan sekali lagi kita tidak bisa memaksakan, karena kontrol pada seseorang itu ada pada diri sendiri, pada diri mereka sendiri. Dan kalau untuk anak-anak mungkin memang dari keluarga, ya, dari keluarga. Nah, ini masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar. Jadi ada di sana tadi kebutuhan dasar tentang rasa disayang dan diterima. Mungkin pada kebutuhan dasar ini ada salah satu di anak ini dia tidak mendapat itu. Jadi sehingga dia agak kesulitan dan ada problem, ya, pada diri dia. Dari lingkungan rumah mungkin tidak suportif, tidak kondusif juga untuk menumbuhkan bakat-bakat dia, untuk mendisiplinkan dia. Nah, itu kita sebagai guru ya kembali lagi tugasnya menuntun, membimbing sudah semaksimal mungkin. Selanjutnya itu ya udah memang bukan artinya kita tidak bisa memaksakan, kembali lagi pada si anak tersebut, begitu Bu Rahmi. Baik Bapak Ibu, karena alhamdulillah materi yang saya sampaikan sudah selesai semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir di acara ini. Semoga kedepannya kita bersama-sama bisa berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah untuk kemajuan sekolah kita yang berpihak pada murid. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diah Sumartiwi. Saya adalah rekan kerja dari calon guru penggerak atau CGP atas nama Ibu Faizah SPDI dari SDN Cengkareng Timur 22 Petang. Saya ingin memberikan umpan balik dari paparan atau diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Faizah pada hari Jumat lalu tentang penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah. Selaku penyimak dan rekan kerja, saya merasa sangat puas dan terbantu atas paparan yang disampaikan oleh Ibu Faizah tentang penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu fokus yang disampaikan oleh Ibu Faizah adalah bagaimana seorang guru atau wali kelas menyampaikan atau membentuk komitmen kelas di dalam kelas itu sendiri. Komitmen kelas adalah bagaimana sebuah peraturan tercipta diyakini oleh siswa dan juga guru bahwa akan ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kurang tepat. Nah, pembelajaran yang saya dapat dari adanya komitmen kelas tersebut adalah menciptakan atau membuat pribadi atau karakter seorang siswa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia perbuat tanpa merasa tertekan atau tanpa merasa bersalah. CGP telah menyampaikan definisi perbedaan-perbedaan, contoh-contoh dan juga penerapan dalam bentuk nyata bagaimana komitmen kelas atau keyakinan kelas tersebut diterapkan. Dari situlah saya merasa terbantu dan saya merasa ingin sekali, termotivasi sekali untuk mengaplikasikan bentuk komitmen tersebut atau keyakinan kelas tersebut di dalam kelas saya. Saya merasa terbantu dengan adanya gambaran dari
perilaku nyata atau penerapan komitmen kelas atau keyakinan kelas itu sendiri, yang mana guru telah mencontohkan apa yang seharusnya siswa lakukan ketika siswa tersebut bersalah. Bahkan CGP juga menampilkan testimoni dari siswa itu sendiri, bagaimana perubahan yang siswa rasakan setelah menjalankan atau menerapkan keyakinan kelas tersebut. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Faizah karena telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kami selaku rekan kerja, dan saya merasa amat sangat terbantu dengan itu. Ibu Faizah teruslah menyebarkan hal-hal positif kepada kami selaku rekan sejawat Anda, dan teruslah bersemangat menjadi pendidik yang berdaya guna bagi generasi bangsa kita. Semangat selalu calon guru penggerak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sudah siap untuk belajar? Bu Guru mau dengar semangatnya. Tepuk semangat. Anak soleh. Baik anak-anak, guru lanjutkan. Guru absen dulu. Coba lihat yang dirinya. Temannya ada nggak yang tidak hadir hari ini? Oh, Izzy. Izzy kemana ya? Oh, siapa? Oh, jadi ada Jaskia sama Lizzy yang tidak hadir hari ini ya. Kita doakan yang sakit diberikan kesembuhan ya, biar besok bisa belajar lagi. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bu Guru mau mengajak murid-murid semua yang ada di sini kelas 2B untuk membuat keyakinan kelas, ya. Nah, anak-anak, keyakinan kelas ya pernah Bu Guru jelaskan waktu itu adalah sebuah aturan-aturan di mana kita akan membuat bersama antara guru dan murid ya, sehingga keyakinan yang sudah kita sepakati nanti bisa kita jalankan ya, dengan sadar tanpa paksaan ya, diyakini sama diri kita sendiri ya. Jadi motivasinya dalam diri sendiri untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sampai di sini paham anak-anak? Nanti Bu Guru mau kasih memo ini ya, not. Jadi nanti apa saja yang buat keyakinan kelas kita, silakan dituliskan di sini. Ya, paham ya? Paham. Baik. Guru bagikan ya. Udah lari ganti. Enggak, Bu. Yang sudah menuliskan, dapatnya boleh ditempel ke sini. Ayo, silakan sini. Ya, yang sudah. Ayo, cari boleh. Yang sudah. Ayo, yang sudah boleh. Ya. Nanti kita bacakan ya. Ya, siapa lagi?
Aduh. Heru kopi tidak jalan. Salsa, tadi ibu dengar laporan dari guru Pipit katanya kamu sudah terlambat. Nah, menurut kenyataan kamu, udah berapa kali kamu terlambat? Sudah berapa kali? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan dapat memperbaikinya. Setuju? Nah, Salsa, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Nah, Salsa, kamu datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa kamu datang terlambat? Saya sudah begadang. HP di malam jadi kurang tidur dan mengantuk dari panggilan ibu. Nah, kamu ingat di kelas yang sudah kita sepakati? Terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Karena dengan disiplin kita bisa dapat waktu dan dapat menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting buat kita dan dapat bermanfaat. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan dapat selesai dan dapat melatih kepedulian. Ya, Bu, saya minta maaf karena saya sudah sering terlambat. Ya Salsa, sikap yang sangat baik karena kamu sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak akan belajar lagi bermain, tidak bermain HP sampai larut malam dan tidak berjalan agar tidak terlambat. Baik, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik, Salsa, silakan kembali ke kelas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Cidanora. Saya kelas 4A. Terima kasih Bu Faiza. Saya senang sekali karena saya sudah diajak untuk berdiskusi untuk mencari solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Saya tidak akan begadang lagi dan tidak bermain HP sampai larut agar tidur lebih awal dan tidak terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaila, tadi ibu dengar kata ketua kelas kamu bertengkar dengan Dika. Ini pesannya apa Kaila? Oh, wajar kalau kamu mengalami kesalahan. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Dika? Oh, pasti kamu melakukan itu karena ada alasannya. Ibu sangat menghargai tindakan
semangat belajar ya. Nah, saling menghormati antara teman itu sangat penting buat kita. Ya sudah, kayaknya boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya saya diajarkan untuk bersahabat dan dapat mengendalikan diri. Saya juga belajar untuk menghormati orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah dari SDN Cengkareng Timur, Dodo Betang. Pada video kali ini saya akan merefleksikan dari kegiatan budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah. Yaitu yang pertama adalah pada saat perencanaan. Saya membuat rancangan aksi nyata, lalu kemudian rancangan tersebut saya minta izin kepada kepala sekolah. Selanjutnya yaitu saya melaksanakan diseminasi kepada rekan sejawat. Pada saat kegiatan tersebut, saya memberikan pemahaman kepada rekan sejawat tentang budaya positif yang sudah saya pelajari, yaitu diantaranya adalah yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu selanjutnya perubahan paradigma belajar, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, lalu selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah tentang restitusi atau segitiga restitusi. Setelah saya melakukan diseminasi, saya meminta umpan balik dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, lalu saya juga meminta umpan balik dari peserta didik setelah saya melaksanakan budaya positif. Kemudian saya melaksanakan penerapan pembuatan keyakinan kelas bersama peserta didik saya di kelas 2B. Selanjutnya saya menerapkan penerapan segitiga restitusi terhadap kasus yang saya temui di kelas. Mungkin kedepannya saya akan lebih konsisten lagi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Saya akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik saya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif, yang menyenangkan, sehingga para peserta didik saya lebih aman, nyaman belajar di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.